Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita ingin menjelaskan bab 2 yaitu area fungsional SDM. Saya akan menjelaskan struktur organisasi di TPK Koja. Yang pertama ada ketua umum, kedua wakil ketua umum, ketiga sekretaris umum, job desk-nya. Mulai dari ketua umum. Ketua umum job desk-nya adalah memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi. Yang kedua ada wakil ketua umum, job desk-nya adalah melaksanakan tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan, lalu membantu ketua dalam menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasian. Lalu ketiga ada sekretaris umum, yaitu job desk-nya melaksanakan pengelolaan administrasi kesekretariatan dan melakukan koordinasi antar pengurus dan antar kelembagaan. Keempat ada wakil sekretaris umum, mewakili sekretaris apabila berhalangan terutama untuk setiap aktivitas kesekretariatan. Saya akan membacakan poin 2.3 yang berisi job spesifik masing-masing jabatan. Yang pertama, jabatan manajemen atau direksi yang bertugas mengelola perusahaan secara keseluruhan dan bertanggung jawab pada pemilik saham. Yang kedua, manajer bertugas bertanggung jawab mengelola pekerjaan sesuai struktur organisasi yang dibuat manajemen, berfungsi sebagai atasan langsung dari para pekerja di perusahaan. Yang ketiga, supervisor atau pengawas yang bertugas membantu manajer dan mengurusi pekerjaan dalam tiap divisi, bertugas memberikan laporan hasil pekerjaan yang diberikan para pekerja di tiap-tiap divisi. Rekrutasi perusahaan. Pada tahun 1998, PT Koja melakukan rekrutasi melalui surat kabar nasional. Pada tahun 2000-an, tenaga kerja TPK Koja sudah tidak menerima pegawai kerja organik. Tapi pada saat sekarang ini, untuk pemenuhan tenaga kerja dilakukan dengan sistem pengarah tenaga kerja yang dilakukan secara lelang. Saya ingin menjelaskan poin 2.5 yaitu kegiatan pasca rekrutasi. Setelah diterima sebagai pegawai posisi yang akan ditempati, maka akan dilaksanakan training awal perusahaan selama 3 hari yang meliputi sejarah perusahaan dan pekerjaan, apa yang akan dilakukan oleh penempatan pegawai di pos-pos pekerjaan. 2.6 kegiatan upgrade pendidikan lanjut dan sebagainya. Pelatihan upgrade sistem ini yang sudah dipakai oleh perusahaan agar lebih efisien. Pelatihan ketiga atau kesehatan keselamatan kerja. Pelatihan keterampilan di bidang masing-masing sesuai dengan kemampuan. 2. Workshop pengoperasian situs website TPK Koja. Pendidikan HRD tidak mengadakan program pendidikan lanjut. 4.7 penghargaan terhadap karya atau nilai dan sebagainya. Penghargaan berupa uang. Cara dari kedisiplinan dan kebutuhan kerjanya. Saya ingin menjelaskan poin 2.8 yang berisi renumerasi atau cara penggajian kisaran gaji untuk masing-masing posisi, bonus, tunjangan, dan sebagainya. Saat ini untuk lulusan SMA berkisar 4,5 juta rupiah hingga 15 juta per pegawainya. Sedangkan kelas manajer atau sarjana di atas 16 juta rupiah. 2.9 ya. Penilaian kerja terhadap pengaruhnya karir. Cara penilaian kerja dan pengaruhnya terhadap karir adalah dalam urusan performance, manajemen, dan dilakukan sederet perbaikan. Salah satunya tinjauan prestasi karyawan, yaitu dengan cara penilaian unjuk kerja atau PUK telah diupgrade menjadi KPI atau bisa dibaca Key Performance Indicator. 2.10 yaitu promosi, rotasi, demosi, dan terminasi. Di TPK Koja akan memperlakukan pertama, promosi. Promosi akan dilakukan apabila ada jabatan tinggi yang kosong dan proses pemilihannya melalui proses asesmen pegawai dan dilakukan psikotes terhadap karyawan.
Yang kedua, ada rotasi. Rotasi akan dilakukan apabila ada permintaan dari manajemen untuk penyelenggara atau menambah pengetahuan pekerjaan karyawan. Yang ketiga, ada demosi. Demosi merupakan hukuman apabila pegawai melakukan tindakan kriminal atau indisipliner yang merugikan perusahaan. Yang keempat, ada terminasi hubungan kerja, yaitu proses PHK akan dilakukan apabila karyawan sudah tidak bisa dimediasi oleh serikat pekerja dan manajemen atas perbuatannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.